Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Portal Islami, pada malam yang sunyi, ketika langit Gaza menyala oleh rudal dan bom, dan dunia menutup mata atas darah yang tumpah, ada satu kisah yang tidak ditulis dalam buku sejarah, tidak direkam oleh media, tapi tercatat dalam hati para pejuang langit dan bumi. Ini adalah kisah tentang seorang pria biasa, bukan jenderal, bukan komandan, hanya seorang anak Gaza yang kehilangan sebelah matanya karena serangan udara. Tapi dari luka itu, lahirlah tekad. Dan dari tekad itu, lahirlah legenda. Namanya Abu Khalid. Bagi banyak orang, dia hanya sosok bayangan. Tapi bagi pasukan penjajah, dia adalah mimpi buruk yang datang di malam hari. Dengan satu mata dan satu senapan tua, ia menulis kisah perlawanan dari balik reruntuhan. Abu Khalid lahir di kampung pengungsian, Khan Yunis, selatan Gaza. Di masa kecilnya, dia tak mengenal kata bebas. Langit selalu penuh drone, lautan penuh kapal tempur, dan tanah tempat bermainnya penuh dengan ranjau yang dipasang oleh pasukan Zionis Israel. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjahit untuk tetangga. Mereka hidup dari remah-remah belas kasihan dunia. Namun, di dada Abu Khalid tumbuh api yang tak bisa dipadamkan oleh rasa takut. Pada usia 16 tahun, sebuah rudal menghantam rumah tetangganya. Pecahannya menghantam wajahnya. Retina mata kirinya rusak. Sejak saat itu dunia menjadi setengah gelap baginya. Namun ia tidak berhenti. Dan ia berkata, "Jika dunia mengambil mataku, biarlah aku melihat dengan hati. Jika mereka mengambil cahayaku, biarlah Allah menjadi cahayaku." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Hadits Ali Imran, ayat 139. Ayat ini adalah ruh bagi Abu Khalid. Di saat orang lain memeluk putus asa, ia memeluk harapan. Di saat dunia melihatnya cacat, ia melihat dirinya sebagai penjaga kehormatan umat. Abu Khalid tidak pernah sekolah militer. Ia tidak pernah diajari menembak oleh pelatih profesional. Tapi setiap kali suara drone berdengung di atas langit, dia belajar satu hal. Bertahan adalah ibadah. Melawan adalah kehormatan. Ia mulai dengan senapan tua milik pamannya yang sudah usang dan berkarat, yang bahkan sudah tidak digunakan oleh pasukan perlawanan garis depan. Tapi, Abu Khalid tidak peduli. Setiap malam, ia membawa senapan itu ke atap rumah, bersembunyi di balik karung pasir dan puing-puing reruntuhan. Ia melatih matanya yang satu, melatih tangannya yang gemetar karena luka, dan yang terpenting melatih hatinya agar tetap hidup. Dia tahu senjatanya bukan peluru, bukan optik, bukan pula amunisi buatan Iran atau Rusia. Senjatanya adalah niat, yaitu imannya kepada Allah. Dalam diamnya malam, dia menghafal titik-titik koordinat, mempelajari pola patroli musuh, menghitung jeda waktu antara langkah pasukan Zionis. Sampai suatu malam, di bulan suci Ramadan, saat semua orang bersembunyi di dalam rumah, Abu Khalid melihat siluet 3 tentara Israel merayap masuk ke kawasan Syujaiyah. Dengan tangan bergetar, ia mengambil napas panjang, membaca basmalah, dan menembak. Bagi Abu Khalid, satu peluru, satu target, dan satu kemenangan kecil. Keesokan harinya, ia tidak menceritakan kepada siapapun. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian. Hanya dia, Allah, dan langit Gaza yang menjadi saksi. Berita tentang sosok misterius yang berhasil melumpuhkan pasukan khusus Zionis mulai menyebar. Dia disebut sebagai bayangan api, The Flame Shadow, karena mereka, pasukan Zionis Israel, tidak pernah melihat wajahnya. Pasukan Zionis Israel selalu kehilangan salah satu pasukannya ketika malam datang. Bagi rakyat Gaza, dia masih menjadi rahasia. Hanya sedikit pejuang yang mengenalnya secara langsung. Dan itu pun karena ia selalu datang dan pergi tanpa suara. Dia bukan sosok yang haus panggung, dan bukan pula pengejar syahid tanpa hikmah. Ia berkata, "Aku tidak ingin dikenal. Biarlah doaku dikenal oleh langit, bukan wajahku oleh bumi." Abu Khalid bukan hanya seorang sniper yang bersembunyi di balik tembok. Ia adalah bagian dari perang yang lebih besar. Perang yang mengorbankan banyak nyawa, baik pejuang maupun warga sipil. Malam itu, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, Abu Khalid mendapat kabar bahwa saudara sepupunya, Ibrahim, terkena serangan udara dan kehilangan nyawanya. Kemarahan yang tidak terucapkan, air mata yang tidak jatuh, hanya rasa sakit yang mendalam, dan tekad yang semakin membara.
Di bawah hujan bom dan peluru, Abu Khalid kembali ke medan perang. Namun kali ini, ia tidak bersembunyi di atap. Ia berjalan di antara puing-puing, menembus badai peluru, mencari setiap celah untuk menyerang. Ia tak peduli jika ia harus melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Yang ia pedulikan hanya satu keadilan untuk Gaza. Dan ia tahu, keadilan itu tak akan datang tanpa perlawanan. Menjelang petang berikutnya, Abu Khalid berdiri di atas Bukit Syuja'iyah. Mata kanannya terbuka lebar, mengarahkan senapan ke sasaran. Ia membidikan senapannya ke pasukan Zionis, dan peluru menembus jantung seorang tentara Zionis. Tetapi saat ia menoleh, ia melihat anak-anak Palestina sedang bermain di dekat reruntuhan. Ia berhenti sejenak, berdoa dalam hati agar Gaza segera merdeka. Namun saat itu juga, sebuah peluru tajam menembus bahunya. Darah mengalir dari luka di bahunya. Namun Abu Khalid tetap tegak. Ia tahu, jika ia terjatuh sekarang maka musuh akan semakin mendekat. Di tengah perang yang tak pernah usai, Abu Khalid menemukan kekuatan dalam doanya. Setiap kali ia terluka, ia tidak takut. Ia berpegang pada firman Allah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi. Dan agama itu hanya untuk Allah. Quran Hadits Al-Baqarah, ayat 193. Abu Khalid tahu bahwa sabar bukanlah hanya bertahan di tengah kepedihan. Namun sabar adalah kekuatan untuk terus maju. Meski dunia meremehkanmu, meski senjata dan amunisi musuh lebih canggih. Di setiap langkahnya, ia merasa Allah menyertainya. Di setiap tembakan yang ia lepaskan, ia tahu bahwa Allah lah yang memberi kemenangan. Saat malam kembali menyelimuti Gaza, Abu Khalid merenung. Ia tahu, hidupnya bisa saja berakhir kapan saja di medan perang ini. Namun yang membuatnya tetap maju adalah keyakinan bahwa perjalanannya akan diterima sebagai syahid. Sebuah pertanyaan terus menghantuinya. Apakah cukup? Aku berjuang untuk membela Gaza? Ia memejamkan mata kanannya, dan dalam doa yang tulus, ia berkata, Ya Allah, jika perjuangan ini adalah untukmu, maka lapangkan jalan kami. Jika ini adalah untuk membebaskan tanah kami, maka tunjukkan jalan kemenangan. Suara gema azan terdengar di kejauhan. Azan subuh yang mengingatkan Abu Khalid akan janji Allah, bahwa kemenangan bagi umat Islam bukan datang melalui kekuatan, melainkan melalui kesabaran dan keteguhan hati. Waktu berlalu. Abu Khalid makin dikenal oleh kalangan pejuang senior. Namun, ia tetap menolak diberi pangkat atau posisi. Biarkan aku di tempat gelap, katanya. Malam-malam panjang di Gaza selalu berisik. Tapi di dalamnya, Abu Khalid menemukan ketenangan. Ia mulai mengajarkan anak-anak muda bagaimana membaca arah angin, mengukur jarak tanpa alat, dan menembak bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Gaza mengenalnya tanpa tahu wajahnya. Mereka hanya tahu, setiap kali ada pasukan Zionis yang gugur tanpa suara, maka bisik-bisik berkata, itu pasti Abu Khalid. Tak sedikit anak-anak muda yang terinspirasi olehnya. Mereka mulai berlatih dalam diam. Mereka tidak membawa spanduk atau sorak-sorai. Mereka hanya membawa satu hal, semangat untuk membela tanah air dan agama. Dan Abu Khalid terus berjalan dari reruntuhan ke reruntuhan, dari atap ke atap, dengan satu mata, satu senjata, dan satu tujuan. Musim dingin tahun itu begitu kejam. Udara Gaza membeku, tapi api perang tak pernah padam. Abu Khalid berada di jalur Zaitun, menunggu pergerakan tank-tank Zionis yang mulai masuk ke wilayah padat penduduk. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi langit. Sebuah misil menghantam 20 meter dari tempat persembunyiannya. Debu membumbung tinggi. Gendang telinga kanan Abu Khalid robek seketika. Ia kehilangan pendengaran di sisi kanan. Sekarang ia hanya punya satu mata dan satu telinga. Tapi ia tetap tidak menyerah. Baginya, kehilangan bukan akhir. Kehilangan adalah syarat untuk menang. Hari-hari setelah itu, ia melatih insting lebih keras. Belajar membaca getaran tanah saat musuh mendekat. Mendeteksi arah suara dengan satu telinga. Dan tetap menembak dengan ketepatan luar biasa. Dan ketika anak-anak Gaza mendengar tentang ini, mereka terdiam. Ada yang menangis, ada yang bersujud. Karena mereka tahu perlawanan sejati bukan hanya tentang fisik, tapi tentang tekad yang tidak bisa dibunuh. Hari itu, sebuah serpihan logam tertanam dalam tubuh Abu Khalid, tepat di bawah tulang selangkangannya. Darah menetes perlahan, tapi ia tetap menolak dibawa keluar Gaza. Ia berkata tegas, aku tidak ingin mati di rumah sakit. Biarkan aku mati di atas tanah tempat aku melawan. Para pejuang membawanya ke ruang bawah tanah. Dokter lapangan hanya punya peralatan seadanya, tanpa obat bius, tanpa lampu yang layak. Hanya satu lampu minyak kecil
dan para pejuang hanya berdoa untuk kesembuhan Abu Khalid. Ia hanya berzikir dalam hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Tangannya gemetar. Darah membanjir. Tapi tidak sekalipun ia minta berhenti. Saat dokter menyelesaikan operasi sederhana itu, Abu Khalid hanya bertanya, "Dokter, apakah aku bisa kembali ke medan perang besok malam?" Dan dokter hanya tersenyum. Beberapa hari kemudian sekelompok pejuang muda datang ke tempat persembunyian Abu Khalid. Wajah mereka pucat. Mereka kehilangan beberapa teman dalam serangan udara. Hati mereka goyah. Abu Khalid duduk di hadapan mereka. Tubuhnya dibalut perban. Mata kanannya masih menatap tajam. Ia berkata, "Jika kalian bertanya, kenapa aku masih di sini? Padahal aku buta sebelah dan tuli sebelah. Maka dengarlah, aku tidak menembak dengan mataku. Aku tidak bertahan dengan telingaku. Aku berdiri karena keyakinanku kepada Allah." Dan para pejuang pun menangis mendengar ucapan Abu Khalid. Para pejuang pun bersemangat setelah mendengar ucapan Abu Khalid, dan para pejuang bersumpah akan terus melakukan perlawanan. Musim panas menyapu Gaza. Langit memerah oleh debu dan api. Namun di balik reruntuhan Masjid Tua di Rafah, sebuah generasi baru sedang dilatih. Tanpa suara, tanpa sorotan, hanya tekad dan diam. Mereka menyebut diri mereka Edzilal atau bayangan-bayangan. Murid-murid rahasia Abu Khalid. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Tidak ada foto, tidak ada data. Yang mereka warisi hanyalah keyakinan. Mereka tidak hanya belajar menembak. Mereka juga belajar sabar. Belajar bagaimana menanti satu kesempatan selama berhari-hari, serta belajar mengenali suara tank dari jenis rodanya. Dan yang terpenting, belajar bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Jangan angkat senjata jika hatimu tidak berdoa, kata Abu Khalid kepada mereka. Dari seorang sniper buta, lahir jaringan perlawanan tersembunyi. Satu di Khan Yunis, satu di Beit Hanaun, satu di Jabalia. Mereka tidak memakai baret atau bendera, tapi di setiap tembakan mereka ada keyakinan yang sama. Kami tidak akan mati sebelum kemerdekaan datang, atau kami syahid di jalan ini. Setiap malam, sebelum beraksi, Abu Khalid selalu membaca satu ayat yang terus menguatkannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Hadits At-Tolak, ayat 3. Ayat ini ia ajarkan kepada murid-muridnya. Mereka hafalkan. Mereka bisikan sebelum menarik pelatuk. Dan mereka yakini bahwa kemenangan tidak datang dari bidikan yang tepat, tapi dari tawakal yang utuh. Saat dunia sibuk dengan layar kaca dan berita yang dikendalikan, di lorong-lorong kecil Gaza, nama Abu Khalid dibisikkan dari mulut ke mulut. Bukan karena popularitas, bukan karena foto atau video, tapi karena pengaruh diamnya lebih keras dari bom. Di masjid-masjid Rafah, di rumah-rumah yang tinggal puing, di sela zikir usai sholat, anak-anak kecil mulai menyebut namanya. Ya Allah, jaga Abu Khalid. Dan entah dari mana, nama itu menyebar hingga keluar Palestina. Di bawah pohon masjid tua di Sudan, orang-orang mulai mendengar. Ada seorang sniper buta yang membuat Israel ketakutan. Dia tidak punya akun media sosial, tidak pernah wawancara, tapi jiwanya menembus tembok sensor dunia. Karena keberaniannya bukan dari popularitas, tapi dari kebenaran yang dia genggam. Dan Abu Khalid, ia tetap di Gaza, tetap tanpa nama di dunia digital, tetap menyatu dengan debu. Tapi kini, jutaan orang berdoa untuk orang yang bahkan belum pernah mereka lihat. Malam itu, langit Gaza terbakar. Ribuan kilogram bom dijatuhkan dalam satu malam. Rumah sakit hancur, sekolah hancur, menara komunikasi dilumpuhkan. Gaza gelap, tak ada listrik, tak ada sinyal, tak ada instruksi. Para pejuang tercerai-berai. Tak tahu kemana harus bergerak. Dalam kekacauan itu, semua mata mencari satu nama. Di mana? Abu Khalid. Darah mengalir dari pelipisnya dan debu menutupi wajahnya. Tapi, langkahnya tetap tegas. Ia muncul di antara reruntuhan, tanpa membawa senjata, hanya membawa isyarat. Dengan gerakan tangan, ia memberi aba-aba. Dengan kedipan satu matanya, ia memberi tanda. Dengan kehadirannya, ia membangkitkan keberanian. Ia menjadi kompas tanpa suara, membagi posisi bertahan dengan menggambar di tanah, menentukan waktu serangan dengan ketukan batu. Dan ketika seorang pemuda ragu untuk mengambil posisi rawan, Abu Khalid berkata dengan pelan, "Jika aku yang tak bisa melihat saja tetap di sini, maka kamu yang lengkap harus lebih berani dariku." Malam itu, beberapa titik penting berhasil dipertahankan. Bukan karena strategi canggih,
Dan bukan juga karena persenjataan modern, tapi karena satu hal, seorang buta memberi arah bagi yang bisa melihat. Tanpa wajah, tanpa rekaman resmi, namun sosoknya mulai muncul di dinding-dinding kota. Bukan di Gaza saja, tapi juga di luar negeri, di mural tembok Istanbul, dan di spanduk jalanan Karachi, di grafiti bawah jembatan. Siluet pria dengan mata tertutup dan senapan di bahu. Tertulis di bawahnya, "He sees with faith." Dia melihat dengan iman. Organisasi-organisasi HAM menyebutnya hantu Gaza. Media alternatif menyebutnya titik gelap di sistem intelijen Israel. Namun bagi rakyat Palestina, dia bukan simbol perang. Dia simbol harapan. Poster dengan kalimat "We are all Abu Khalid" mulai tersebar di dunia maya. Padahal, tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana rupa aslinya. Tapi itulah kekuatannya. Ketidaktahuan itulah yang membuatnya hidup di mana-mana. Anak-anak mulai menggambar sosoknya dengan krayon. Orang tua menyebut namanya saat mengazani bayi-bayi baru lahir. Bahkan di Gaza, sebagian pemuda mengubah nama mereka secara legal menjadi Khalid bukan karena dia orang hebat, tapi karena mereka ingin dikenang dalam garis yang sama. Dan di balik segala itu, Abu Khalid tetap berada di ruang bawah tanah kecil, tidak punya apa-apa. Selain satu selimut, satu mushaf, dan satu keyakinan. Selama aku masih hidup, musuh tidak akan bisa tidur nyenyak. Pagi itu, radio Israel membacakan pengumuman. Siapapun yang memberikan informasi tentang Abu Khalid akan diberi hadiah 1 juta shekel atau 4 miliar lebih, dan perlindungan luar negeri disebar lewat drone, ditempel di selebaran udara, dipancarkan lewat gelombang radio ke wilayah Gaza. Mereka tidak menginginkan kemenangan di medan tempur. Mereka ingin memecah hati rakyat, membeli rasa lapar dengan hadiah, membeli pengkhianatan dengan uang. Namun apa yang terjadi? Rakyat Gaza tertawa terbahak-bahak membaca selebaran itu. Zionis Israel tolol, teriak mereka. Kesetiaan kami kepada Khalid dan Palestina tidak bisa dibayar dengan apapun. Seorang pemuda menuliskan di dinding reruntuhan, kalau Abu Khalid bisa bersembunyi dengan satu mata, maka kami yang lengkap akan jadi lautan yang menenggelamkanmu. Ibu-ibu Gaza, yang kehilangan rumah dan anak-anaknya, mulai menyimpan gambar-gambar sniper, buatan tangan di dapur mereka. Bukan untuk mengenang, tapi untuk menguatkan diri bahwa perlawanan belum padam. Dan saat hadiah itu diumumkan, Abu Khalid tersenyum kecil. Ia berkata kepada rekannya, ternyata aku cukup mengganggu, hingga mereka mau membayar mahal untuk mataku. Ia tak gentar dan tak mundur. Justru ia melangkah lebih dalam ke terowongan Gaza, di mana setiap detik adalah taruhan, dan setiap langkah bisa jadi yang terakhir. Malam sunyi di salah satu terowongan tua Gaza, Abu Khalid duduk bersandar pada dinding tanah, tangannya memegang mushaf, dan di hadapannya, seorang utusan berbicara pelan. Kami bisa keluarkan engkau dari sini, Khalid. Ada jalan rahasia. Di luar sana, kau bisa hidup tenang. Ada negara yang siap menampungmu dengan keamanan, fasilitas, dan masa depan baru. Abu Khalid menarik nafas dalam dan hanya diam lama. Lalu dengan suara serak, ia bertanya, apakah di luar sana, aku bisa mendengar suara anak-anak Gaza tertawa bebas? Apakah di luar sana, aku bisa menggantikan satu ibu yang kehilangan putranya karena bom? Dan apakah di luar sana, aku bisa mengganti luka pada kota ini dengan pelarian? Utusan itu tak mampu menjawab. Karena ia tahu, peluang hidup telah ditawarkan, tapi harga yang harus dibayar adalah mengkhianati darah para syuhada. Abu Khalid kemudian berdiri tegak, walau kakinya gemetar karena luka, dan ia berkata, kalau aku mati di sini, maka aku mati di tanah yang mencintaiku. Kalau aku hidup, maka nafasku untuk Gaza. Terlihat utusan itu pergi dan memberi salam kepada Abu Khalid. Jalan pelarian tertutup. Dan Abu Khalid menuliskan satu kalimat di dinding terowongan. Aku tidak ingin hidup panjang tanpa makna. Aku ingin mati dengan kehormatan. Abu Khalid mungkin tak pernah dikenal dunia, tak pernah diwawancara, tak pernah muncul di layar kaca. Tapi setiap lubang peluru yang melindungi Gaza, setiap malam sunyi yang ia jaga dengan satu mata tertutup, dan setiap pemuda yang kini berani menatap musuh tanpa gentar, itulah warisannya. Ia bukan pahlawan yang meminta nama, bukan legenda yang mengejar pujian, tapi saksi zaman yang membuktikan. Iman lebih tajam dari penglihatan, dan keberanian tak bergantung pada sempurna atau tidaknya tubuh, tapi pada siapa yang kau perjuangkan. Jika kisah ini menggugah hati dan menguatkan imanmu, maka jangan biarkan ia berhenti di kamu saja. Like video ini, share ke sahabat-sahabatmu, dan tulis komentar di kolom komentar penuh dengan semangat. Dan yang paling penting dan terpenting, subscribe
agar kamu tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena di balik setiap cerita ada pelajaran. Di balik setiap pelajaran ada jalan menuju Allah dan di setiap ujian ada hikmahnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau dalam penulisan narasi ada kekeliruan. Benar hanya milik Allah. Banyak salah hanya pada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Portal Islami.